Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Jumat 13 Juni 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Riawan Nursatria, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Si jago merah melalap sebuah rumah dan gudang milik warga desa Bermi, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Kebakaran diduga lantaran pemilik rumah lalai ketika membakar sampah. Kerugian ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Inilah video amatir yang direkam warga saat api melalap rumah dan gudang dekorasi milik Yusmani, warga desa Bermi RT 2 RW 8, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati pada Kamis pagi 12 Juni. Kebakaran diduga bermula dari pembakaran sampah di halaman rumah yang merembet ke bagian bangunan. Bahan bangunan yang mudah terbakar memicu api cepat meluas, melalap seluruh rumah termasuk satu unit mobil bak terbuka. Hasim, salah seorang warga menyaksikan api tiba-tiba membesar sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia Barat saat pembakaran sampah terjadi. Api mudah menjalar karena banyaknya kayu dan triplek di sekitar lokasi. Gedung dekorasi. Kronologinya seperti apa ya? Ada bakar-bakar sebelah. Terus merembet. Ya, merembet. Tadi gimana mas? Api terus membesar atau gimana? Ya membesar, soalnya kan kayu-kayu, triplek, gitu. Sekitar pukul berapa tadi? Sekitar pukul 11.10. Kalau kerugian kira-kira berapa? 300 jutaan. Selain dekorasi apa yang terbakar? Mobil, terus baju-baju di dalam, surat. Ini rumah atau apa mas? Rumah plus gudang. Pas gudang ya? Hangus semua ya mas ya? Ya hangus, nggak tersisa. Ini baru atau udah Lama. Sementara itu, tim rescue yang dipimpin David Setiawan langsung menerjunkan 3 unit mobil pemadam untuk melakukan api. Kobaran berhasil dijinakkan dalam waktu sekitar setengah jam saja. Lalu tadi kebakaran langsung masuk ke tempat kami sekitar pukul 9-an. Kebakar adalah gudang plus rumah dekorasi, dekor acara-acara hajatan. Untuk yang kebakar juga di sini ada 1 unit kendaraan pickup itu dan perlengkapan, total perlengkapan untuk dekor. Untuk dugaan sementara dan maksud penyebab kebakaran? Dugaan sementara untuk penyebab kebakaran ini dari bakaran sampah tadi, sampah di depan merembet ke lokasi gudang atau bangunan. nilai kerugian kan? Nilai kerugian kurang dari taksir 300 juta. Ini sudah bisa ditangani semua ini? Tadi masyarakat juga berserta damkar, dari tim damkar tadi, damkarnya ada 1 unit, terus dari BPD 1 unit suplai, damkar juara juga 1 unit, dan juga suplai dari lokal Gembong. Makanya untuk kebakaran ini segera bisa terselesaikan atau padam, dan saat ini masih dalam tahap pendinginan dan penyekan akhir. Butuh berapa jam dan untuk mendinginkan ini? Untuk pendinginan kurang lebih sekitar setengah jam. Ini untuk pemiliknya orang sini juga? Orang sini juga. Tidak ada korban jiwa ya? Tidak ada, tidak ada korban jiwa. Ia menambahkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian kebakaran ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Jalin silaturahmi. Pengurus wilayah Rabithah Ma'ahid Islamiyah NU Jawa Tengah dengan pengurus cabang Rabithah Ma'ahid Islamiyah NU Kabupaten Pati menggelar sambang pesantren yang bertempat di Pondok Pesantren Mansajul Ulum, Kecamatan Margoyoso, Pati. Pengurus RMI PWNU Jawa Tengah menggelar kegiatan sambang pesantren di Kabupaten Pati pada Rabu 11 Juni 2025. Kegiatan ini berlangsung di Pondok Pesantren Mansajul Ulum, Kecamatan Margoyoso, untuk meninjau program kerja RMI PCNU Kabupaten Pati. Sekitar 200 orang hadir, termasuk Wakil Ketua PWNU Jawa Tengah, Kiai Haji Nur Macin Cudlori, Ketua RMI PWNU Jawa Tengah, Kiai Haji Ahmad Fadlullah Tulmuji,
jajaran pengurus RMI PWNU dan RMI PCNU Pati, pengurus serta pengasuh pondok dan para santri. Ketua RMI PCNU Pati Kiai Haji Muhammad Liwaudin menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan melihat langsung pelaksanaan program kerja serta mempererat koordinasi. Acara meliputi holakoh pesantrenan, dialog interaktif antara pengurus RMI dan sesi motivasi bersama santri. Pada malam hari ini adalah sambang pesantren dari RMI PWNU Jawa Tengah, dan pada malam ini ke RMI PCNU Kabupaten Pati untuk bersilaturahmi dan melaksanakan program-program RMI di Jawa Tengah. Untuk tujuannya mungkin bisa dijabarkan, Pak. Tujuan dan acaranya pada malam hari ini yang real adalah PW RMI Jawa Tengah kepengen melihat langsung persiapan atau program-program yang sudah dilaksanakan oleh PCNU, RMI PCNU di setiap kabupaten. Di antaranya adalah Pati, sehingga pada malam hari ini ada 4 acara yang langsung ditangani dan dikawal langsung oleh PW RMI. Yang pertama, pertemuan dan koordinasi antara PC RMI dan RMI PWNU Jawa Tengah. Yang kedua, halakoh kepesantrenan, yaitu PW RMI Jawa Tengah dengan pengasuh yang ada di sekitar pondok. Karena ini dilaksanakan di Pondok Mansajul Ulum, maka kami mengundang para pengasuh di sekitar Pondok Mansajul Ulum. Yang ketiga adalah halakoh interaktif, yaitu antara PW RMI Jawa Tengah dan pengurus-pengurus pondok di sekitar tempat kita, yaitu pondok-pondok di sekitar Pondok Mansajul Ulum. Dan yang keempat adalah dialog motivasi, yaitu PW RMI dengan narasumber yang handal akan mengadakan dialog bersama para santri Pondok Mansajul Ulum. Ia berharap sinergi antara RMI PWNU Jawa Tengah dan RMI PCNU Pati terus terjalin baik agar program-program ke depan berjalan optimal dan memberi manfaat luas. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Diduga terpengaruhi minuman keras, 2 warga Semarang Barat menganiaya teman tongkrongan hingga tewas dan membuang jasadnya ke sungai. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan sejumlah orang membuang sesosok tubuh manusia ke sungai banjir Kanal Barat di bawah jembatan Kaligarang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Warga yang kemudian mencari korban mendapatinya telah tewas tenggelam di sungai. Mayat korban yang diketahui bernama Ferry langsung dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. 2 pelaku pembunuhan masing-masing ialah Bambang Trisyanto atau BT dan Muhammad Adi Ramadan atau MAR, warga Semarang Barat yang telah berhasil ditangkap unit Resmob Polrestabes Semarang usai melarikan diri ke Banyumanik, Semarang. 2 pelaku yang melakukan penganiayaan hingga korban tewas ini dipicu adanya pesta miras bersama dengan teman-temannya. Dari hasil keterangan sementara, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Darmasena sebelum melakukan penganiayaan terhadap korban, kedua pelaku mendapat tantangan dari korban usai pesta miras jenis ciu. Tersinggung dengan perkataan korban, 2 pelaku melakukan penganiayaan hingga korban mengalami retak tulang kepala dan dihanyutkan ke sungai banjir Kanal Barat. Kejadiannya di Jalan Kaligarang, bawah jembatan Kaligarang, Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan. Untuk korban sendiri inisialnya FR, umur 32 tahun, warga Semarang Barat, Kota Semarang. Untuk korban sendiri meninggal dunia dengan hasil otopsi sementara koordinasi dengan dokter yang kemarin sudah dilakukan proses otopsi, bahwa penyebab utamanya adalah kekerasan benda tubuh yang sangat keras pada seluruh kepala, wajah, sehingga mengakibatkan pendarahan otak bahkan sampai dengan 3 fraktur atau patah tulang tengkorak, tulang hidung remuk, sehingga korban mati lemas. Modus operandinya sendiri bahwa kedua pelaku ini beserta rekan-rekannya termasuk dengan korban, ini total ada 6 orang, ini sedang pesta miras, ya, pesta miras berenam
Bahkan korban sendiri ini bersama dengan istrinya, ya, istrinya juga. Kemudian para pelaku ini, 2 orang ini merasa tersinggung karena korban menantang untuk berkelahi, sehingga di situ terjadilah pengeroyokan terhadap korban, sempat dipukuli bagian kepalanya, kemudian karena posisinya sudah lemas, kemudian korban diseret ke sungai, ya, ke bawah jembatan itu, taruh di sungai, dan kemudian langsung ditinggal. Mungkin rekan bisa melihat ada video yang beredar, ya, dari masalah. Untuk pasal disangkakan sendiri itu pasal 72 KUHP, itu barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika orang tersebut dibawa kematian, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun. Kedua pelaku dijerat pasal 170 ayat 2 KUHP tentang pengeroyokan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Polisi masih mendalami kasus ini untuk mengungkap kemungkinan pelaku lain yang terlibat. Dari Kota Semarang, Syahril Muadz, Lingkar TV melaporkan. Dewan Cabang Harian Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Grobogan mengadakan sosialisasi dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Acara yang digelar di Gedung Riptaloka ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DHC BPK Grobogan, Andi Wahyono, dan perwakilan dari Dinas Pendidikan. Acara ini diikuti oleh para guru pendidikan kewarganegaraan yang mengajar di seluruh sekolah Grobogan. Tujuan dari acara ini untuk menangkal berbagai jenis radikalisme yang mulai merebak di kalangan masyarakat, mulai dari intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang telah menyebar baik di dunia maya maupun dunia nyata. Wakil Ketua DHC BPK Grobogan, Andi Wahyono, mengatakan untuk dapat menerapkan kembali nilai-nilai Pancasila, maka perlu adanya untuk memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Ia menilai cara ini menjadi cara yang paling efektif dalam menangkal berbagai bentuk radikalisme yang beredar di masyarakat. Ia juga menyampaikan pentingnya penanaman nilai-nilai Pancasila pada generasi muda untuk membentuk karakter yang mampu dalam menjalankan nilai-nilai tersebut pada kehidupan sehari-hari. Acara pagi hari ini adalah sosialisasi nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Intinya 4 pilar, bagaimana NKRI harga mati, Pancasila sebagai ideologi dalam bangsa negara, Undang-Undang Dasar Negara kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Kemudian merepresentasikan daripada akumulasi budaya menjadi kekuatan berbangsa dan bernegara untuk tolak intoleransi, tolak terorisme, tolak radikalisme. Bagaimana mendesain ini semua? Kemarin kunjungan ke BNPT Bogor, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Hari ini kita sosialisasikan kepada seluruh guru-guru PKN, SLTA, SMK, negeri, dan swasta. Se-Kabupaten Grobogan dihadiri kurang lebih 50 guru. Itu intinya. Tentang penekanan kepada masyarakat dan khalayak rame dari Sabang sampai Merauke, bagaimana Pancasila sebagai produk falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah digali oleh founding father Insinyur Soekarno, yang diperingati tiap tanggal 1 Juni, bisa kita implementasikan dalam nilai-nilai moral, etika, dan kehidupan sehari-hari, baik melalui generasi muda sampai generasi tua. Untuk apa? Merawat kehidupan dari Sabang sampai Merauke, rukun dan damai, menuju tataran masyarakat yang baldatun thayyibatun warubun ghafur. Itu. Berarti ini sesuatu yang fundamental yang harus disosialisasikan dan digalakkan oleh semua orang gitu ya Pak? Itu yang kita kehendaki, makanya kenapa kita panggil dan undang lewat Dignas Wilayah 4 Provinsi Jawa Tengah. Melalui beliau kita undang seluruh guru-guru PKN. Landing point-nya agar bisa disampaikan kepada seluruh anak didik, murid-murid SLTA, agar memahami, mencintai, dan bisa menapak kehidupan lewat falsafah Pancasila. Dari Grobogan, Ahmad Abror, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
bagus sih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Nih. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah mencatat hingga 29 Mei 2025 terdapat 202 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Namun 27 diantaranya belum dapat beroperasi. Hingga 29 Mei 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah telah melaporkan terdapat 202 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, sekitar 174 SPPG sudah aktif menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG. Sementara 27 unit lainnya belum bisa beroperasi karena masih menunggu pencairan dana dari Badan Gizi Nasional. Subbag Program Disdikbud Jateng Roberto Agung Nugroho menyebut belum mengetahui pasti lokasi 27 SPPG tersebut karena sepenuhnya menjadi kewenangan BGN. Meski begitu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Jateng sebagai pimpinan program MBG. Selama libur panjang sekolah, layanan MBG juga ikut dihentikan sementara. Program ini akan kembali berjalan saat tahun ajaran baru dimulai pertengahan Juli mendatang. Roberto juga menanggapi permintaan agar kantin sekolah bisa ikut terlibat dalam program MBG. Namun hal itu tidak bisa direalisasikan karena kantin dinilai belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. SPPG di Jawa Tengah, kami kemarin itu update yang data SPPG itu yang pada bulan Mei yang lalu, bulan Mei 29 Mei itu di Jawa Tengah ada 202 SPPG, ya toh, sampai dengan 29 Mei ya, saya belum bisa mengupdate data sekarang karena belum memiliki. Itu ada 174 SPPG yang aktif, kemudian ada 27 SPPG belum operasional. Ini menunggu pencairan dana dari pusat, dari BGN, dan kemudian ini ada berarti totalnya ada 202 SPPG. Ini yang data yang kami terima. Nah, nanti mudah-mudahan tadi saya juga berdiskusi dengan Dinas Kesehatan dan juga tadi ada teman juga dari Tanpan, kita juga nanti
kolaborasi Mugu ini kita belum punya data lagi terkaitnya. Dan informasi yang dulu kan memang pembayaran setiap 2 minggu sekali loh. Ya setahu saya ya itu cuman batas-batasnya maksimal 3.000 jumlah siswa satu, kemudian juga nanti pembayaran sampai 2 minimal atau maksimal atau minimal ya maksimal 2 minggu sekali. Kebijakan untuk melakukan verifikasi verbal terhadap persyaratan itu kan memang dari BGN dan kantin-kantin kita yang ada di SMA SMK ini secara ya persyaratan memang belum layak untuk dijadikan karena satu yang ruangannya juga kecil kan butuh ruangan besar itu ya ada persyaratan minimal itu kan ruangan itu dapur juga harus peralatan lengkap. Jadi yang ada di kita yang kantin-kantinnya ada di kita memang belum memenuhi persyaratan sebagai SPPJ. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal menyalurkan bantuan pangan murah untuk keluarga yang memiliki anak stunting. Program ini menjadi bentuk komitmen dalam menurunkan angka stunting yang masih cukup tinggi di Kendal. Melalui program ini, warga menerima paket sembako berisi beras 2 kg, telur ayam, dan daging olahan siap saji senilai Rp180.000 yang bisa ditebus hanya dengan Rp20.000. Bantuan difokuskan bagi keluarga yang anaknya mengalami kekurangan gizi atau terindikasi stunting. Langkah ini menjadi wujud nyata pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menekan angka stunting yang saat ini masih 19,8% di Kendal. Lebih tinggi dari rata-rata provinsi yang berada di angka 17%. Bantuan disalurkan bertahap di 2 desa di Kecamatan Patebon, yakni Desa Bangunrejo dan Kebon Harjo, selama 3 bulan berturut-turut. Program akan dievaluasi berdasarkan peningkatan berat badan anak penerima. Jika membaik, bantuan akan dialihkan ke keluarga lain yang membutuhkan. Petugas dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Diah menjelaskan bahwa isi paket memiliki nilai gizi dan ekonomi tinggi, namun bisa diakses masyarakat dengan harga sangat terjangkau. Jadi produk satu paket ini beras fortified 1 kilo, telur ayam 2 kilo, dan kita pakai proteinnya itu produk olahan ayam, daging sapi, dan ikan. Itu produknya sudah ready to eat, jadi nanti ini sudah bebas pengawet dan lain-lain seperti ini. Jadi ada ikan, gulai ikan, ayam jamur kecap, dan satunya daging sapi. Satu paket ini ditebus Rp20.000 oleh masyarakat dengan asli nilai harganya itu Rp180.000. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kendal Pandu Prapriyat Pragojati berharap bantuan ini benar-benar berdampak bagi anak-anak dengan kondisi gizi buruk. Jumlahnya berapa penerima? Jadi kalau untuk hari ini kita ada beberapa desa yang kita jadikan satu di sini. Ini total penerima hari ini yang diterimakan di wilayah Bangunrejo ini ada 50 penerima. Habis dari ini nanti kita ke Benarjo, itu di sana juga ada 50 penerima juga. Ini dari kumpulan dari beberapa desa di sekitarnya. Kalau total mungkin sekitar di 500-an. Ini memang sasaran utama kita adalah untuk wilayah-wilayah yang memang potensi stunting. Ini harapan kami dengan subsidi pangan ini anak kecil yang rawan stunting untuk bisa mengambil dengan harga murah dengan kandungan gizi yang cukup. Seperti itu. Berupa apa yang diberikan? Ini ada beras, kemudian ada susu juga, kemudian ya bahan-bahan sembako yang lain. Mona, warga desa Kebon Harjo, mengaku program ini sangat membantunya. Anak perempuannya yang berusia 4 tahun hanya memiliki berat 10,4 kg. Hal serupa juga dialami Ngasimah dari desa Bangunrejo, yang anaknya juga mengalami kekurangan gizi dengan berat hanya 10 kg. Telur sama beras sama olahan ayam. Daging, ikan sama ayam. Ini nanti diperuntukkan untuk putranya atau gimana? Iya, untuk anaknya. Untuk anaknya ya? Iya. Memang berat badannya kurang? Iya, kurang. Ini usianya berapa? Usianya 4 tahun.
dapatnya? Hanya 10,6. Iya, ya alhamdulillah. Ya, jadi tahu apa buat sehari-hari makan tuh olahannya seperti ini. Kan ini tiga bahan itu kan dari daging, ikan sama ayam. Jadi olahannya harus seperti ini. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari menyambut baik program ini dan menegaskan agar bantuan benar-benar diberikan untuk anak stunting, bukan dikonsumsi seluruh keluarga. Jika setelah 3 bulan berat badan anak membaik, bantuan akan digilir kepada penerima lain. Ini hari ini yang di Balai Desa Bangun Rejo itu 50 paket, tetapi untuk 4 desa. Jadi Bangun Rejo, Kumpul Rejo, Magersari, Sukolilang. Oke. Jadi memang memberikan bantuan sesuai data-data yang diberikan dari Puskesmas bagi anak-anak yang beresiko terkena stunting. Kan dari beratnya itu masih di bawah normal. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan makanan yang bergizi ini nanti untuk peningkatan gizi dari anak-anak tersebut tercukupi. Kalau stunting di Kendal sendiri masih berapa persen? Stunting 22%. Masih termasuk tinggi memang ini. Perlu intervensi. Termasuk salah satunya itu program Genting. Genting itu gerakan orang tua asuh Genting. Jadi masing-masing dari OPD, terutama Bapak Kepala Dinasnya juga ini diharapkan untuk Pak Camat juga itu diharapkan menjadi orang tua asuh yang terkena stunting. Jadi memang dari pemerintah termasuk juga provinsi ini memang concern terhadap penanganan stunting itu bersama-sama. Salah satunya kalau yang dari provinsi pemberian makanan bergizi ini untuk anak-anak yang berisiko terkena stunting tersebut. Program ini menjadi langkah konkret dan berkelanjutan dalam penanggulangan stunting sekaligus membangun generasi yang sehat dan berkualitas di Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, Bupati Rembang Harno mengumpulkan seluruh organisasi perangkat daerah di lantai 4 kantor Bupati. Langkah ini diambil setelah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan sejumlah hal penting dalam audit keuangan Pemda tahun anggaran 2024. Meski laporan hasil pemeriksaan dari BPK telah diterima, Bupati Harno memilih untuk merahasiakan rincian temuan tersebut kepada awak media. Usai rapat internal bersama OPD yang berlangsung tertutup dan ketat, dengan larangan membawa HP dan wartawan hanya diperbolehkan menunggu di lantai 2, Bupati Rembang Harno bersama beberapa OPD turun menemui awak media. Kepada wartawan, Harno menyebut temuan audit BPK sebagai cambuk untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya tindak lanjut atas setiap temuan agar OPD bekerja sesuai aturan yang berlaku. Meski bersifat publik, Bupati Harno enggan membocorkan isi temuan BPK. Namun, ia menyoroti pentingnya evaluasi. Ia memberi ultimatum kepada OPD yang masih bermasalah tahun depan, terutama yang menjadi objek temuan BPK akan dievaluasi. Jika tidak ada perbaikan, evaluasi dilakukan segera agar OPD bekerja lebih baik dan hati-hati. Saya malah lebih tegas. Yang catatan BPK dari dulu hampir tiap tahun ada pertemuan-temuan itu dari dulu ada. Bisa dengan cek tiap tahun pasti ada temuan-temuan. Saya malah lebih tegas lagi. Apabila nanti ya masih ada temuan-temuan BPK, OPD terkait akan mendapat evaluasi dari Bupati. Lebih tegas keras saya. Ya. Diganti atau gimana Pak? Ya masalah evaluasi kan nanti gampang. Yang jelas agar mereka itu ada sesuatu maka dia akan bekerja dengan baik dan hati-hati. Pak, terkait LHPBP kan bisa dibocorkan temuan yang baru apa itu Pak? Nah, itu enggak perlu. Yang jelas saya tekankan karena temuan-temuan BK itu adalah
hal yang sering dari dulu-dulu adalah ya. Dengan angka ini, Bupati Harno berharap transparansi dan akuntabilitas OPD meningkat, serta setiap temuan BPK ditindaklanjuti secara serius. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Talut jembatan penghubung antar desa di Blora longsor akibat derasnya hujan. Dampaknya jembatan ditutup sementara untuk kendaraan roda 4. Talut jembatan penghubung antar desa Trumbel Rejo dan desa Taloklah Mojo di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora longsor setelah tergerus air hujan. Panjang talut yang longsor mencapai 15 meter. Akibatnya jembatan ditutup untuk kendaraan roda 4. Pengendara sepeda motor masih diperbolehkan melintas, namun diminta untuk tetap waspada. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan, karena dikhawatirkan longsor akan semakin meluas jika tidak segera ditangani. Warga yang melintasi merasa khawatir apabila melewati jembatan ini, Mas, karena sudah longsor membahayakan. Dan juga untuk alat berat ini sekarang sudah tidak boleh, Mas. Sudah dialihkan ke jalan alternatif. Terkait pengalihan jalan karena ini sudah kondisinya sudah parah atau tidak memungkinkan untuk truk besar ataupun mobil pribadi, karena ini sudah jalannya ambles separuh nggih. Saya minta kepada pengguna jalan agar memenuhi keselamatan panjenengan semua. Kami minta dari beberapa desa tetangga untuk tetangga desa Talomojo supaya mengalihkan jalan. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. retinol ini. Kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Belajar tentang desain fashion,
tak melulu harus dilakukan di sekolah desain ternama, melainkan dapat juga didalami melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBVP Semarang. Selain mampu meningkatkan kompetensi pada bidang kerja yang digeluti, pelatihan yang diselenggarakan BBPVP Semarang juga diharapkan mampu menggugah semangat berwirausaha bagi para peserta. Mempelajari desain fashion di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBPVP Semarang menjadi salah satu jembatan untuk mewujudkan mimpi sebagai seorang fashion designer profesional. Di tempat ini, puluhan peserta yang datang dari berbagai daerah di Jawa Tengah dilatih untuk menjadi sumber daya manusia yang kompeten di bidang fashion designer. Subkoordinator Bidang Pelatihan Vokasi BBPVP Semarang Muhammad Yusnar Fahmi pada Rabu 11 Juni menyatakan selama kurang lebih 6 bulan para peserta dilatih tentang seluk-beluk fashion teknologi. Seperti membuat pola dasar, desain busana, menjahit, hingga manajemen pemasaran. Lewat pelatihan ini, para peserta diharapkan tak hanya menjadi sumber daya manusia yang berkompeten di bidang desain fashion, namun diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di lingkungan sekitarnya. Kami berusaha agar seperti program desainer ini kami bekali peserta dengan kompetensi-kompetensi sehingga nantinya peserta diharapkan bukan hanya dia mencari pekerjaan, tetapi dia diharapkan bisa membuka lowongan pekerjaan dari kompetensi yang dimilikinya. Terkait yang tadi saya sampaikan, saya ingin membuat usaha sendiri. Harapannya nanti ketika usaha saya sudah berkembang, saya bisa merekrut karyawan atau pegawai begitu. Jadi membuka lowongan pekerjaan untuk yang lainnya. BBPVP Semarang yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Ketenagakerjaan terus memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin menimba ilmu dan keterampilan melalui berbagai program kejuruan yang disediakan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menginstruksikan agar sekolah tidak membatasi jumlah pengajuan Personal Identification Number atau PIN dalam proses penerimaan murid baru atau SPMB 2025. Kebijakan ini berlaku mulai 11 hingga 13 Juni sebagai respons atas antrean panjang orang tua yang datang sejak subuh. Emil menegaskan bahwa verifikasi tetap wajib untuk menjaga keakuratan nilai rapot yang menjadi dasar seleksi. Sejak dibuka pada 2 Juni, orang tua calon siswa di Surabaya, Jawa Timur harus datang ke SMA SMK Negeri sebelum subuh untuk mengambil nomor antrean pengajuan Personal Identification Number atau PIN SPMB tahun 2025. Ditemui awak media Rabu 11 Juni, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengungkap antrean panjang pengajuan PIN ini terjadi karena jadwal yang ditetapkan hingga 13 Juni mendatang bersamaan dengan verifikasi dan validasi berkas pendaftaran yang juga mengharuskan kehadiran calon siswa karena salah satunya untuk mencocokkan nilai yang tertera di rapor dan data pokok pendidikan. Terlebih SPMB 2025 ini mengutamakan nilai calon siswa daripada kedekatan domisili atau tempat tinggal dengan lokasi sekolah. Ternyata kita menemukan loh ada perbedaan antara nilai rapot dengan yang ada di Dapodik. Kalau ada jaminan sama kita tinggal tarik aja nilainya. Nah kalau beda kan yang dirugikan siswanya. Ya, nah jadi masih ada verifikasi seperti ini. Kenapa? Karena ini menyangkut masa depan siswa. Lebih baik effort sedikit, kita ada ekstra tahapan, tapi ini memberikan akurasi dan keadilan yang lebih baik. Karena masa depan anak-anak ditentukan dari mereka mendaftar di sini. Semula untuk menghindari penumpukan orang, tiap sekolah membatasi hanya melayani pengajuan PIN sebanyak 150 orang per hari. Namun mulai 11 Juni hingga batas akhir pengajuan PIN dan verifikasi serta validasi berkas calon siswa pada 13 Juni mendatang, Wagub Jatim menginstruksikan seluruh operator SMA SMK Negeri untuk tidak membatasi layanan. Baik pemirsa, Polresta Bandung tengah memburu pelaku yang mengoperasikan drone dalam upaya penyelundupan narkotika jenis baru ke Lapas Narkotika Kelas 2A Jelekong, Kabupaten Bandung. Kasus ini menjadi perhatian serius karena pelaku menggunakan modus baru, yakni mengirimkan sabu seberat 25 gram ke dalam lapas dengan bantuan drone.
Rungkup anjing, rungkup. Polresta Bandung tengah memburu pelaku yang mengoperasikan suatu drone dalam upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 25 gram ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Bandung. Hal itu diungkapkan Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono di Lapas Narkotika kelas 2A, Cilekong, Kabupaten Bandung, Rabu 11 Juni. Menurut Aldi, kasus ini menjadi perhatian serius mengingat modus baru yang digunakan yaitu dengan mengirim sabu melalui drone ke dalam lingkungan lapas. Kita sedang mengejar pelaku lain yang mengoperasikan drone-nya ini, maka kita hari ini kunjungan ke sini saya ingin misalnya melihat ya situasi dan sebagainya, kondisi sekitar lapas lah. Kira-kira pelaku ini dari mana masuknya. Menurut Kepala Lapas Narkotika kelas 2A Bandung, Ahmad Tohari, di lapas terdapat alat komunikasi khusus napi yang legal, yakni Wartel Suspas. Namun pihaknya masih menelusuri cara pelaku memesan narkotika keluar menggunakan aplikasi. Kami juga sedang mendalami ini, ada HP dari mana, ya kan? Karena jelas kami memang sudah melarang aturannya tidak menggunakan HP. Apalagi narkoba. Jadi kami juga sedang mendalami terkait dengan alat yang digunakan. Sebelumnya peristiwa terjadi pada Minggu 8 Juni. Saat itu petugas lapas melihat suatu drone memasuki area lapas dan segera mendokumentasikan pergerakannya. Tak lama drone tersebut menjatuhkan benda mencurigakan yang setelah diperiksa merupakan narkotika jenis sabu. Ditemukan napi bernama Alfi Muhammad yang sudah divonis dalam kasus narkotika terlibat dalam perkara ini. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaku memesan sabu melalui media sosial dan mentransfer uang kepada pihak luar untuk dikirimkan melalui drone. Pemerintah Kota Palembang bersama Perumda Pasar Palembang Jaya resmi meluncurkan Kartu Identitas Pedagang atau KIP sebagai bagian dari digitalisasi pasar tradisional. Kartu ini menggantikan karcis manual dengan sistem pembayaran non-tunai, menargetkan 2.500 pedagang di 20 pasar hingga akhir 2025. Pemerintah bersama Perumda Pasar Jaya telah meluncurkan Kartu Identitas Pedagang KIP sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 9, seluruh transaksi penerimaan Perumda Pasar wajib dilakukan secara non-tunai. KIP berfungsi sebagai pengganti karcis untuk iuran harian, bulanan, hingga tahunan bagi seluruh pedagang dalam melakukan transaksi dan pembayaran langsung kepada Perumda Pasar. Diharapkan hal ini dapat meningkatkan akurasi data pedagang serta mempercepat proses pelayanan dan meminimalkan resiko penyalahgunaan sistem pembayaran tunai. Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam pada Rabu 11 Juni menyebut program ini merupakan inisiasi dari Perumda Pasar sebagai langkah mengakselerasi digital di pasar-pasar Palembang. Peluncuran KIP ini kan inisiasi dari Perumda Pasar yang dimana tugas dan tupoksi beliau harus mengeluarkan seluruh pikiran dan tenaga untuk paham dengan teknologi. Pemerintah kota itu menginbrengkan aset ya, ex dinas pasar diinbreng ke Perumda Pasar. Nah, seluruh pedagang yang di dalam area inbreng itu yang itu kita cover, dan kartu ini subsidi dari Perumda Pasar, tapi kalau hilang wajib ganti 200.000. Perumda Pasar Palembang Jaya bersama pemerintah kota berkomitmen untuk mempercepat program KIP. Ditargetkan hingga akhir tahun ini, lebih dari 2.500 pedagang yang tersebar di 20 pasar akan segera mendapatkan KIP. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, kamu lagi
lagi nonton apa sih? Dari tadi kok apem-apem mulu. Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Seekor beruang madu yang telah dipelihara warga Palangkaraya selama 3 tahun diserahkan secara sukarela ke BKSDA Kalteng. Kepala Pengendali Ekosistem Hutan Wilayah 1, Abdul Karim, menyatakan bahwa satwa kini berada di kandang transit Balai KSDA untuk rehabilitasi sebelum dilepaskan ke habitat alaminya. Seksi Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah menerima seekor beruang madu atau Helarctos malayanus dari warga Palangkaraya beberapa waktu lalu. Sebelumnya pada 3 tahun lalu, satwa liar tersebut ditemukan terpisah dari induknya di tengah hutan Desa Takaras, Kecamatan Rakumpit, Kota Palangkaraya. Lalu dipungut dan dipelihara oleh Rahmat Irianto, warga Kota Palangkaraya. Rahmat tidak sanggup memelihara beruang madu tersebut karena ukurannya semakin besar hingga akhirnya menghubungi petugas BKSDA Kalteng dan menyerahkannya. Menurut Kepala Seksi Pengendali Ekosistem Hutan, Seksi Konservasi Wilayah 1 BKSDA Kalteng, Abdul Karim di Palangkaraya, Rabu 11 Juni, saat ini beruang madu itu diamankan di kandang transit BKSDA Kalteng untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan rehabilitasi. Kita segera menindaklanjuti, kemudian mengamankan beruangnya, kemudian kita akan nanti titipkan di kandang transit BKSDA Kalteng. Sementara menunggu dia bisa dirilis, kita akan memantau terus kesehatannya juga, makannya. Kemudian kalau sudah siap nanti akan kita rilis ke habitatnya. Penyerahan satwa yang dilindungi tersebut mendapat respon baik oleh pemerhati perlindungan satwa di Kalteng, Yayasan Protect Our Borneo, POB, Sentral Kalimantan, Eman Supriyadi. Ia mengapresiasi masyarakat yang secara sadar memahami pentingnya menjaga satwa liar dengan mengembalikannya ke habitat aslinya. Jadi dengan disitanya beruang madu ini yang bernama Bobo ini, saya kira ini jalan masuk ya, jalan masuk bagi para pihak ya untuk sama-sama berpikir bahwa sudah saatnya kita itu kembali ke alam. Kita memang harus itu ya, back to nature, itu sangat penting. Saya kembali ke penyadartahuan. Penyadartahuan itu ya lewat sosialisasi itu tadi, mungkin seperti itu ya.
Melalui sosialisasi berkelanjutan, ia berharap kesadaran masyarakat dalam melindungi satwa liar semakin meningkat dan menciptakan perubahan positif terhadap kelestarian satwa dilindungi di Kalimantan Tengah. Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat adanya kenaikan yang signifikan pada volume dan nilai ekspor karet dalam periode Maret hingga April 2025. Namun, di tengah perang dagang dan tarif global, beberapa komoditas unggulan lain dari Kalimantan Selatan mengalami penurunan ekspor. Perkembangan nilai ekspor Kalimantan Selatan mengalami fluktuasi pada volume dan harga di beberapa komoditas di tengah kondisi perang dagang dan tarif global. Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat kenaikan signifikan terjadi pada komoditas ekspor karet alam. Pada bulan Maret, volume ekspor karet alam mencapai jumlah 4.943 ton dan meningkat menjadi 6.948 ton di bulan April. Angka tersebut membawa pengaruh serupa pada nilai ekspor dari 9,865 juta dolar Amerika Serikat di bulan Maret menjadi 14,016 juta dolar Amerika Serikat di bulan April. Ditemui di Banjarmasin Rabu 11 Juni 2025, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Sulkan, menyampaikan kenaikan ekspor karet alam tersebut dipengaruhi oleh peningkatan permintaan karet oleh negara tujuan. Faktor peningkatan ini berarti produktivitas karet di Kalsel itu meningkat dan pasarnya juga permintaannya meningkat. Jadi kalau produksinya meningkat, permintaannya meningkat, maka terjawab itu pasti meningkat. Tetapi yang dominan ini adalah faktor permintaan. Permintaannya meningkat terus bisa dipenuhi, nah itulah. Menurut Sulkan, dari 17 negara tujuan ekspor karet alam Kalimantan Selatan, permintaan terbesar datang dari negara Jepang, Cina, Meksiko, Jerman, Kanada, dan India. Berbeda dengan ekspor karet alam pada periode yang sama, yaitu Maret dan April 2025, terjadi penurunan volume dan nilai ekspor pada beberapa komoditas lain seperti produk kelapa sawit, kayu, rotan, perikanan, serta produk tambang. Secara keseluruhan, total nilai ekspor Kalimantan Selatan pada bulan April tercatat sebesar 765,035 juta dolar Amerika Serikat, turun tipis dari 800,186 juta dolar Amerika Serikat yang diraih pada bulan Maret 2025. Sebanyak 392 jamaah haji Indonesia kloter pertama embarkasi Makassar tiba kembali di tanah air pada Rabu 11 Juni malam. Seluruh panitia diimbau untuk menjaga kontak langsung untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Kloter pertama jamaah haji Indonesia asal embarkasi Makassar, Rabu 11 Juni malam, kembali menjejakkan kaki di kota Makassar. Sebanyak 392 orang jamaah haji yang tiba, merupakan penerbangan pertama dalam rangkaian pemulangan jamaah haji di tahun ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Ali Yafid, mengatakan, berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan terkait penyebaran COVID-19, beberapa kebijakan diberlakukan. Seluruh panitia PPIH diminta untuk menjaga kontak langsung dengan jamaah haji yang baru tiba sebagai cara mengantisipasi penyebaran COVID-19. Setelah serah terima dari PPIH embarkasi Makassar kepada pemerintah daerah, baru bisa kontak dengan PPIH daerah. Dan juga sebetulnya kita juga dari PPIH embarkasi tidak boleh langsung kontak sebetulnya dengan jamaah, kecuali itu sudah ada aba-aba dari Dinas Kesehatan bahwa itu sudah. Makanya diwajibkan kepada kita semuanya, itu teman-teman semuanya kan pakai masker kan. Saya juga tadi pakai masker di dalam supaya mengantisipasi. Sementara itu 10 jamaah haji asal Sulawesi Selatan meninggal dunia dalam pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Ali menyebut jamaah yang meninggal dunia merupakan peserta lansia yang memiliki penyakit bawaan. Pada musim haji tahun ini, Sulawesi Selatan memiliki 41 kloter jamaah haji dengan jadwal pemulangan mulai dari tanggal 11 Juni dan terakhir pada 10 Juli mendatang. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan mengungkap peredaran obat-obatan tradisional atau obat berbahan alam yang mengandung bahan kimia atau BKO di kota Denpasar.
petugas berhasil mengamankan 73 jenis obat berbahan alam yang terbukti mengandung BKO seperti dekametason, paracetamol, sildenafil, dan zat lainnya yang umumnya digunakan sebagai penambah stamina serta pereda pegal linu. Polrestabes Semarang menangkap 2 orang pelaku pengeroyokan. Korban ditemukan di bawah jembatan Kali Garang, tepatnya di Sungai Banjir Kanal Barat dalam keadaan meninggal dunia Selasa 10 Juni kemarin. Kedua tersangka masing-masing adalah Bambang Tristianto, warga Magelang, dan Muhammad Adi Ramadan, warga Kota Semarang, yang diamankan di daerah Banyumanik, Semarang 7 jam setelah kejadian. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Ajun Komisaris Besar Polisi Andika Darmasena saat gelar kasus di Mapolrestabes Semarang Rabu 11 Juni menegaskan aksi penganiayaan yang menimpa korban bernama Ferry warga Semarang. Kejadian bermula saat kedua tersangka tersinggung dengan perkataan korban. Meski demikian, pihak kepolisian masih terus mendalami motif dari penganiayaan tersebut. Atas kasus ini, kedua tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Posisi sedang pas-pasan kan, yang pasti kita akan kita dalami juga. Yang jelas ini dengan kata-kata menantang perkelahian, ya. Jadi si pelaku ini merasa tersinggung karena korban menantang untuk berkelahi dengan para tersangka ini, sehingga dengan posisi pengaruh alkohol akhirnya terjadilah pengeroyokan tersebut. Aksi pengeroyokan yang menewaskan korban ini viral di media sosial karena aksi para pelaku terekam kamera ponsel warga. Baik pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 1 siang waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Riawan Nusatria, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.